Breeding itu penggemukan, pembibitan. Oh. Kalau penggemukan tuh fattening, penggemukan. Beritahu saya breeding dari tadi saya mau nanya. Backlight tapi ada. Sini. Backlight tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman ayah sekalian, kita masuk episode kedua dari teman ayah kita, pemilik Arbila Farm. Ya. Nah, betul kan Arbila Farm. Tadi nggak disepil-sepil sama Arbila Farm ya? Ya. Padahal harus disepil. Siapa tahu jadi jalan rezeki ya. Alhamdulillah di episode kedua sebelumnya dengan Pak Ukun banyak hal yang dipertanyakan kepada Pararan mengenai ya pribadi gitu ya, terus anak, terus mengetahui kutab dari mana, dan juga usaha. Ini usaha peternakan Arbila Farm sangat luar biasa. Alhamdulillah. Jumlah kambingnya berapa Pak? 45-an. 45 ekor. Ya. 45 ekor, alhamdulillah ya. Kandangnya sampai ke sebelah sana, nanti coba para ayah juga nanti akan mungkin di tim editor ya, nanti dilihatkan juga kandang kambingnya luar biasa sangat banyak. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit berdiskusi dengan para itu mengenai apakah ada di sini peluang apa ya, selain mungkin saya juga pernah, karena ini sesama tim teman di Mastermind, jadi ya, udah banyak tahu tentang Pararan gitu ya, terutama beliau motivasi usaha di peternakan apa itu ternyata ada sangkut pautnya dengan ayat Al-Quran Pararan ya. Itu kan ada nilai-nilai pahala. Nah, selanjutnya apakah di Arbila Farm ini, kalau kita lihat di di usaha peternakan yang lain juga ada yang namanya wakaf. Apakah di sini juga ada wakaf untuk menunjang itu gitu, untuk menunjang wakaf, dan bekerja samanya dengan siapa kalau memang ada gitu? Oh ya. Iya. Di sini sebetulnya yang udah wakaf itu baru saya sendiri ya, untuk betina. Kenapa saya betina itu supaya wakaf sekali tapi hasilnya bisa nanti berkali-kali, memungkinkan berlipat-lipat. Oh gitu. Kalau saya di sini sebetulnya begini ya, saya tuh ingin lebih dari ini gitu, nggak cuma satu maksudnya wakaf domba itu ya, cuman ada beberapa pos-pos pendapatan dari domba ini ya yang harus jadi saya ini sebelum ke wakaf gitu, domba untuk wakaf gitu, saya ini untuk orang tua dulu ada, apalagi adik kan masih ada yang masih kuliah gitu. Iya. Jadi ini pokoknya domba yang ini hasilnya untuk support itu tua keluarga. Iya. Ini untuk masuk ke kantong saya atau kantong istri untuk anak-anak gitu. Di pos-poskan lah, udah ada pos-posnya gitu ya. Ya kayak gitu lah. Tapi ya memang saya juga bisa aja sih ngambil nih, ini lagi nggak punya uang nih, tapi ini ada niat saya ini ke orang tua ya, nggak akan saya ambil gitu. Gitu. Tapi mulai sekarang saya mau mulai sedikit demi sedikit, nanti saya tambah ibaratnya untuk domba wakaf breeding saya. Kalau saya mah breeding aja ininya, wakafnya untuk yang ke kutab sedikit demi sedikit itu bertahap. Dan yang solusi yang saya wakafkan itu yang nanti yang udah kelihatan misalnya hamil atau punya anak gitu, supaya hasilnya tidak terlalu lama. Ya, jadi cepat putaran juga. Ya. Dan kalau yang paling cepat sih sebetulnya sekarang ini kan sudah mendekati Ramadan, artinya sebulan lagi ya Ramadan. Iya. Ramadan sebulan lagi, berarti kalau untuk ke Idul Adha 4 bulanan lagi ya, kurang lebih. Itu sudah mulai berarti ya? 4 bulanan lagi, makanya terakhir obrolan wakaf itu yang diutamakan untuk pengemukan Idul Adha yang paling cepat hasilnya gitu. Iya, biar cepat, soalnya pasti keluar ya. Pasti banyak, ketika itu permintaan pasti banyak. Jadi ini wakaf bekerja sama dengan wakaf produktif Yayasan Cendekia Indonesia ya, wakaf Cendekia Indonesia atau kutab? Ada juga wakaf Cendekia Indonesia. Iya. Kutab. Iya. Breeding itu pembibitan. Oh. Kalau penggemukan tuh fattening, penggemukan.
Beritahu saya breeding. Dari tadi saya mau nanya. Breeding Lupa. apa? Oke. Ini breeding itu Pembibitan. pembibitan. Mm-mm. Ya, saya sengaja dibikin begini nih, kayak Di apa? Di area gini ya? area gini untuk Di kafling. ya untuk melepas domba, nyari makan sendiri gitu kan. Supaya emang tujuannya akan membesarkan breedingnya. Breedingnya akan saya besarkan. Dan kalau tahun kemarin kan sempat pembahasan itu, saya belum berani untuk wakaf breeding karena memang fasilitasnya belum ke arah sana sebetulnya, baru mau akan gitu. Tapi kalau udah begini nih, sebetulnya nggak cuman untuk pengemukan Idul Adha, tapi breeding pun bisa. Buat itu mungkin ya? Untuk Apa namanya? Akikah? Bisa. Anaknya kan nanti untuk bisa macam-macam kan, mau untuk akikah atau untuk apapun gitu, pesta segala macam, atau jual ke peternak lagi. Kalau target sih jual ke peternak lagi yang utamanya ya. Kalau saya akhirnya nanti penghasilan dari peternakan ini kan nggak cuma 1 tahun sekali nunggu Idul Adha. Wah, repot. Ya, Repot nanti gitu dari anak-anak ini kan bisa menghasilkan gitu. Jadi kalaupun kenapa saya berinisiatif waktu itu wakafnya betina, karena untuk itu. Ya, jadi banyak ya. Dari anak-anaknya itu nanti bisa untuk, harapan sih kan bulanan lo ada aja tuh jual gitu setiap bulan gitu. Itu sih harapannya. Itu pararan. Misalkan kayak yang itu kecil, sampai dia tumbuh besar gitu ya. Berapa lama sih biasanya? Ini tuh baru usia 2 bulan. 2 bulan. Baru 2 bulan. Tapi ada juga ya yang beli yang kecilan gitu, bibit gitu. Kalau masih di bawah 3 bulan dibeli, nanti ada kemungkinan pertumbuhannya kurang karena dia masih nyusu. Oh, masih nyusu sama indukannya ya. Nih, kira-kira nih pararan yang banyak laku ya sekarang mungkin. Yang jantan atau betina? Kalau buat tadi kan ada yang bulanan mungkin. Ada nggak yang keluar gitu dari domba-domba yang pararan ternak di sini? Ada. Kemarin tuh terakhir saya jual domba. Berapa ekor? 2 ekor. Ternak di Sadang, Purwakarta. Kesini? Dan itu malam-malam lagi. Berarti jaringan pemasarnya udah luas mungkin ya? Kalau breeding sih emang baru ngejual itu ya, hasil dari anakan ini kan. Karena sebetulnya hasil dari anakan itu baru ada di tahun 2023. Oh. Jadi sebelumnya kan masih fokus ke pertanian. Yang ini baru jantan, pengemukan. Bertahap saya pengen breeding gitu kan. Baru ngejual anakan dari breeding itu tahun kemarin. Bulan Desember ya. Oh, itu baru 3 bulan yang lalu berarti? Karena dijualnya juga ketika anak udah usia berapa itu? 3 bulan ke atas itu udah saya tawarin. Udah survive lah ya? Udah nggak akan lagi nyusu ke indukannya kalau udah 3 bulan? Atau masih? Udah bisa survive 3 bulan ke atas. Baru bisa saya tawarin tuh kalau udah di atas 3 bulan. Kira-kira maaf nih, 3 bulan tuh kisaran harganya di angka berapa? Kalau betina sama jantan pasti beda kan harganya? Ya, kalau jantan insya Allah sih di atas 1 juta. Umur 3 bulan ke atas sedikit. Ya. Jadi beda-beda ya ininya, gimana postur atau kualitas dari dombanya juga sih ngaruh. Kalau bagus bisa 1,5. Kalau kemarin itu kebetulan yang saya jual itu di atas 2 malah. 2 juta? Iya. 1 ekornya? Iya, di atas 2. Wah, mantep banget harganya. Itu berarti kebetulan keturunan dari domba Dorper. Dorper tuh bener. Dorper ada itu pejantannya. Dorper F1. Anaknya gede. Jadi kebetulan dia induknya 1, punya anak 1, cuman dia nyusunya full. Jadi udah segede 3 bulan. Secara kualitas bagus lah jadi dombanya. 3 bulan itu tingginya udah sama kayak domba betina yang di sini nih. 3 bulan. Berarti secara nutrisinya bagus tuh. Bagus. Kalau itu kan emang postur juga ngaruh sih gitu. Tapi harga kalau yang biasa-biasa emang di atas 1 juta lah, 1,3, 1,2, 1,4 gitu. Gimana ininya? Perjuangannya nih, Taraya luar biasa berternak seperti ini. Walaupun tadi kata Pararan cenderung tidak rewel seperti kalau berternak sapi ya.
Ya. Karena kalau yang sapi itu saya ada di Tasik emang sapi gitu. Wah, itu tiap pagi harus Ya. nyerok ngebuang apa namanya? Bahasanya nya gitu. Harus dibersihin terus-terusan. Dibersihin kan? terus-terusan. Kalau ini mah kan karena dia posisi kandangnya di atas, jadi ke bawah gitu kan ya. Ya, secara Sukronya. resiko juga sebetulnya lebih rendah ini kan. Iya. Kalau punya uang misalnya 10 juta beli 5 ekor, mati satu kan masih ada Masih ada 4. 4. Tapi kalau 10 juta buat beli 1 ekor sapi, mati udah Habis. selesai. Sapi pun rata-rata waktu itu saya tahu suka belanjanya di pasar tuh di angka 15 biasanya. Sama itu, kalau itu mah buat targetnya penjualan Idul Adha. Ada. Awas Pak, itu banyak sukro. Banyak sukro. Kalau ini yang jantan ya? Ini jantan. Ini jenis apa Pak? Nah, ini nih anak dari domba wakaf. Ini? Iya. Wih, lucu. Dompu. Ini dompu. Domba putih. Kebetulan bapaknya kan merino jenisnya. Ibunya Luar Garut. negeri bukan? Merun Iya. tuh? Iya. Wah. Itu bapaknya tuh lagi mau kawin lagi itu. Berapa bulan? 4 lebih 4 lah. bulan udah segini. Ini para kalau diuangkan kira-kira berapa nih? Taksiran aja. Apa ya? Ya dapatlah 15 mah insya Allah ya. 1,5 juta. Iya. Kalau dilekek kayaknya enak juga ya. Di sate. Ya ini jenisnya enak satenya. Kalau yang Kalau jenis ini nih? gitu. Garut ini bukan. Bukan ini keturunan dorper juga. Ini sebetulnya ini 5 nih, agak tua dari itu. Jantan semua ini ya. Jantan semua ini. Yang ini Garut mah ini nih. Ini. Tuh tadi saya lihat ada yang lebih gede lagi nih. Nih. Ini yang sini mah tadi. Tuh yang situ tuh. Yang ini yang pejantan di sini sih. Wah, Yang tuh 1, lihat 2. tanduknya gede banget. Domba Garut. Garut. Yang dorper tuh yang ini nih dorper. Dorper. Ya. Luar biasa. Ini King Race ya? Ya itu odot. Oh, udah tinggal gitu. Ini masih ada beberapa kafling lagi. Silakan para ayah juga yang mau. Ya lumayan sih. Jadi untuk misalnya untuk wakaf nih kan sebetulnya. Untuk wakaf produktif. Iya. Initial investmentnya kalau ada pun nggak terlalu besar gitu. Iya benar. Untuk bisnis di sini gitu. Benar para ayah. Jadi langsung. Bagi para ayah yang punya modal ingin apa namanya? Jadi lebih ringan lah. Iya. Karena segini udah komplit sih fasilitas sebetulnya. Kalau Iyalah. nambah-nambah ya nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar sebetulnya. secara kos ya. Secara apa nih ya? Biasanya yang apa balik modal ngejar initial investment itu yang lumayan lama. Berarti punya uang dingin 10 juta aja udah kira-kira dapat 4 sampai 5 ekor pararan ya. Insya Allah sih. Cuma nanti ya dililanya seperti apa nanti ngeluh aja dengan pararan lah. Siapa tahu dari para ayah ada yang berminat gitu. Ini jenis apa nih? Ini nih ada 4 ekor merino. Ini pejantan merino. Ini ayahnya yang domba wakaf. Oh gitu. Ini jantan? Ini lumayan sih ini. Tapi gitu ya. Wah. Gede bro. Kayak yang di luar negeri ini mah. Ini Bruno namanya ya, Bruno. Oh Bruno. Tuh tadi nanya ini namanya Bruno. Bruno Mars bukan. Itu suka dicukur pararan itunya? Ya, suka dicukur. Ini kalau betina, kalau saya dicukurnya habis dikawin gini nih. Kalau habis dikawinin nanti saya cukur. Ini betina semua atau ada jantannya? Jantannya yang gede. Yang gede, Jantan. jantannya satu. Ya. Yang lainnya? Betina. Oh Pak, dia lagi poligami. Cenderung lebih Ya. itu ya, cuman tetap harus dibersihin ya ini. Ya, tapi kan nggak tiap hari kan. Iya. Jadi jadiin pupuk kan ke belakang. Iya, jadi pupuk lagi ke entah pertanian sayuran atau ke apa? Tapi ada yang suka minta ke sini rumput. atau beli. Yang ini Hah? ada sih ada yang minta. Udah ada lah gitu ya. Kadang minta dibayar, nggak dibayar juga ada gitu. Gimana ini? Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 betina. Ya. Itu 2. Betina semua. Yang satu doang jantan. Yang gede ini yang tengah. Iya. Luar biasa.
Berapa lama biasanya pembuahan? Saya disatuin gini tuh 1,5 bulan. Ini teh segini teh. Iya. Tapi secara pakan juga harus diatur, harus itu ya, apa namanya? Harus diperhatikan juga. Ini nih yang dicukur ini kan udah ada yang dicukur nih. Nah. Udah dikawinin tapi nggak jadi gitu. Oh. Jadi saya masukin lagi. Kalau yang belum dicukur emang belum pernah dikawinin sebelumnya. Jadi kalau yang betina mah pasti habis dikawinin dicukur. Ya, saya biasanya gitu. Jadi kalau yang nyukurnya gitu. Yang apa? Yang jantan mah udah biarin aja gitu. Ya nanti dicukur kalau biar tambah ganteng lah ya. Gimana saya sih kalau jantan gini mah. Oh. Kalau jantan kalau Meru udah kayak ini, bentar lagi juga cukur nih selesai ini, insyaallah menjelang Ramadan nih pengennya sih bersih semua gitu. Gede banget ya. Gede. Saya belinya waktu itu masih nyusu. Berapa tuh? Masih nyusu tuh 3 juta. Ini model kayak gini? Iya 3 juta tuh sama induknya. Oh. Induknya sih jelek ya. Saya tapi ngelihat dianya bagus kayak keturunan dari bapaknya mungkin. Induknya biasa. Karena senang anaknya, ya udah 3 juta tuh. Dia masih nyusu baru lahir kayak baru sebulan kayaknya. Berarti ini tuh sama juga yang betinanya juga bukan domba Garut ini mah ya? Nah, ini merino nih 1 2 3 jenis merino. Kalau yang ini? Yang itu Garut, yang ini Garut. Oh. Ada tanduknya kan. Yang ini. Tuh. Ujung-ujungnya nanti yang jantan kalau nggak produktif berarti dijual. Ya buat kurban. Buat kurban sendiri. Nyari lagi mungkin indukannya buat yang ini ya. Iya. Jadi teman ayah sekalian, jadi Pararan juga setidaknya ingin terlibat. Ya. Ingin terlibat dari tadi membangun peradaban dengan Kutab gitu ya. Salah satu kan di Kutab itu membutuhkan yang namanya wakaf produktif. Ya. Ya ini mungkin salah satunya ya. Ya. Ada berapa ekor kira-kira yang sudah yang dari wakaf produktif di sini, dari Waci itu berapa ekor? Berarti punya 2 sekarang. 2. Satu lagi kan jantan. Anaknya dari yang ini yang betina. Jadi betinanya 1. Ya. Anaknya? Jantan. 1. Berarti 2 ekor ya. Ya. Alhamdulillah ini bentuk bentuk kontribusi Pararan mungkin ya. Bentuk kontribusi Pararan dengan usahanya sekarang Alhamdulillah yang peternakan domba ini ingin juga ada kontribusi tadi selain buat pastinya keluarga, kan saudara, tentunya untuk umat. Nah, pertanyaan selanjutnya Pararan. Kan di Kutab ini ada yang namanya Farku. Ya. Farku, Forum Orang Tua Kutab. Ya. Apakah Pararan terlibat di situ atau tidak? Ya terlibat enggak. Terlibat secara langsung? Tapi enggak. Oh enggak terlibat secara langsung ya? Sekali ya, mungkin kajian, mungkin atau ada kegiatan yang wajib dihadiri. Ya, sedikit ngobrol, Iya. sharing sebentar kayak gitu lah gitu. paling enggak. Ya. Karena mungkin Pararan lebih fokusnya di sini ya. Ya. Jadi susah untuk keluar lah. Keluar susah. Keluar susah karena ya punya nih luar biasa. Ingon-ingon kalau bahasa Sunda mah ya. Ingon-ingonnya banyak banget nih. Mudah-mudahan usaha Pararan ini semakin berkembang. Amin. Semakin maju lagi, bahwa yang sekarang 48 ekor ya. Ya. Kurang lebih nanti bisa ratusan ekor lah. Amin. Ini karena saya lihat ya para sekalian luas sekali areanya luas sekali, bahkan rumput-rumputnya juga sangat biasa luas sehingga untuk berkembangnya lagi akan mungkin mudah dan semoga aja Allah mudahkan sehingga usaha Pararan ini semakin meluas lagi, semakin banyak kambingnya dan kebermanfaatannya mungkin akan dirasakan oleh Pararan keluarga dan tentunya untuk umat. Itu saja mungkin Pararan, terima kasih sudah memperbolehkan kami silaturahmi ke sini ya. Banyak insya Allah mudah-mudahan banyak insight yang akan didapatkan oleh para ayah semuanya. Itu saja. Dan juga mungkin pesan untuk ayah yang lain Pararan. Ini kita datang-datang jauh-jauh dari Kutab ke sini ya. Para ayah yang lain juga sama ya, kalau ingin jadi bukan bintang tamu, sharing di podcast teman ayah, silakan hubungi kami ya. Hubungi kami, admin kami, atau komen nantilah. Gampang. Kita datangin ke rumahnya, oke, kita sesuaikan jadwalnya. Itu saja, terima kasih atas penerimanya Pararan dan kesediaan waktunya Pararan untuk berbincang-bincang dengan kami. Itu saja para sekalian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.